semuanya ganteng-ganteng yang cantik-cantik. Stay safe, selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan beserta orang tuanya juga ya sayang ya. Tapi jangan pernah patah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita nyanyi-nyanyi Miss Poppy, sebelum kita joget-joget tepuk tangan, shall we lead prayer? Yuk, gimana sikap berdoa? Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang luar biasa. Kami walaupun secara virtual kami masih sempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bernyanyi, menari, mengharumkan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mau bersyukur atas kasih sayang orang tua kami kepada kami. Kami sekolah, kami bisa beli baju baru, beli sepatu baru, itu semua karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Okay, now we are coming to the very first song. Kita mau nyanyi lagu apa ya Miss? This is the day that the Lord had made. Okay, jadi moral message-nya itu apa ya dari lagu ini ya Miss? Inilah hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita memuji nama Tuhan. This is the day that the Lord had made. Iya, jadi kita memang harus specify hari untuk Tuhan. Yang benar-benar kita itu memang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Benar nggak Miss? Benar. Oke, lagu nyanyi ya, siap. Harus tetap semangat. Oke? This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord has made. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Whoa, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His and He will too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. For you, for me. Jesus tells me this I know, Father Bible tells me so. Neither wants to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me
kan? Masih on fire. Nah, kita mau nyanyi satu lagu, dan ini adalah lagu pengantar kita untuk offering. Dan untuk apa ya Miss ya? Next, what comes next? Untuk sermon ya. Sermon gitu. Jadi kamu akan mendengarkan firman Tuhan habis lagu ini. Oke, tetap semangat. Yuk Miss, kita mulai. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a river. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a river. I've got joy like a fountain in my soul. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat hari Advent ketiga. Kita sudah memasuki Advent ketiga di bulan Desember ini. Nah, tadi sudah bernyanyi bersama-sama, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala, kita satukan hati kita untuk pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang cerah. Terima kasih sudah menyertai kami sehingga kami bisa memasuki Advent ketiga di bulan Desember ini. Sekarang Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk mendengar dengan setia. Tolong kami sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Kami sambut sabda-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Mesias. Minggu lalu masih ingat cerita apa? Ya, minggu lalu cerita tentang bagaimana Zakaria didatangi oleh malaikat untuk mengatakan bahwa Zakaria juga akan mempunyai anak. Siapa anak Zakaria? Siapa yang masih ingat? Iya, Yohanes Pembaptis ya. Nah, hari ini firman Tuhan akan kita dengar dari Lukas 1. Masih ada yang belum siap dengan Alkitabnya itu tuh kan? Ayo siapkan dulu Alkitabnya. Miss akan tunggu ya. Oke, sudah siap semua? Nah, Lukas 1 ayat 26 sampai 37. Sudah? Lukas 1 ayat 26 sampai 37. Mari kita sama-sama mendengarnya. Miss bacakan dari sini ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, hari ini cerita tentang seorang yang diurapi. Ya, di minggu Advent ketiga ini kita akan memahami arti Sang Mesias. Apa itu Mesias? Apa arti Mesias? Mesias itu artinya orang yang dinanti-nanti. Ya, bahasa Ibrani Mesias itu adalah orang yang diurapi, orang yang diurapi. Artinya orang yang diberkati. Diurapi itu artinya ada kekhususan untuk dia. Nah, arti diurapi itu adalah yang dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah. Yesus lahir bukan seperti kelahiran kita. Kalau kelahiran kelahiran adik-adik semua adalah karena buah kasih sayang mama dan papa kita. Tetapi Yesus lahir berbeda. Dia lahir dari seorang perawan wanita bernama Maria. Coba lihat Lukas 1 ayat 31, ya. Malaikat Tuhan menghampiri Maria. Ya. Maria itu saat itu sedang bertunangan tapi belum menikah. Dia masih bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, si tukang kayu. Sudah tahu ceritanya ya? Nah, sekarang kita mau mengulangi lagi dan kita akan menekankan pengertian Mesias. Nah, Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Maria seorang yang sangat taat dan dia tahu siapa yang berbicara kepadanya. Oleh sebab itu Maria secara sederhana, secara tulus dan patuh mengatakan, "Terjadilah seturut kehendakmu." Itu bisa kita baca di Lukas 1 ayat yang terakhir ya. Ayat yang di Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Maria menerima apa yang dikatakan malaikat. Engkau akan melahirkan seorang anak, dan anak itu harus engkau namakan dia Yesus. Seorang yang diurapi, Mesias, yang dikhususkan Tuhan untuk datang ke dunia ini. Kenapa? Kenapa Tuhan mengutus Yesus?
Karena Tuhan Allah Bapa Surgawi sangat mengasihi kita semua orang-orang berdosa. Karena Tuhan tahu kita sudah berdosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satupun kekuatan manusia maupun kebaikan kita yang memampukan kita datang kepada Tuhan. Bukan karena kita banyak pahala, oh tidak. Bukan karena engkau berbuat baik, oh juga tidak. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan di sana juga berbuat baik. Ya, mereka yang tidak percaya kepada Yesus di sana pun berbuat baik. Lalu apa? Bagaimana Tuhan ingin supaya kita mempunyai hubungan, mempunyai kehidupan yang kekal setelah kita jatuh ke dalam dosa oleh karena apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Karena cinta kasih Tuhan, Dia mengutus anaknya Yesus untuk datang ke dunia melalui perawan wanita. Kedatangan Yesus sudah dikabarkan beratus-ratus tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dinubuatkan akan datang seorang keturunan Daud. Ya, sudah dinubuatkan, dicanangkan, dikatakan Tuhan sudah berjanji akan memberikan seorang penebus, seorang yang akan membuat hubungan kita dengan Allah kembali mesra. Ya, tidak ada satupun yang bisa membawa kita orang berdosa kepada Tuhan Allah kecuali melalui kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus yang akhirnya digenapinya di kayu salib. Kelahirannya ini yang membuat kita ternanti-nanti bahwa akan lahir seorang yang akan membuat manusia merasa lega. Ya, nah, Mesias, orang yang diurapi, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah dan Roh Bapa Surgawi, ya, Roh Kudus. Nah, adik-adik, di Advent yang ketiga ini baiklah kita juga menyambutnya dengan penuh sukacita, bukan cuma dengan pakaian yang mempersiapkan pakaian yang cantik, mempersiapkan rumah dengan ornamen-ornamen pohon terang, tetapi hati kita juga harus menyambutnya seperti Maria menyambut Yesus. Di dalam hatinya, terjadilah seperti yang engkau kehendaki, kata Maria. Kita pun di Advent ketiga ini, ketika kita memasang hiasan Natal di rumah, ketika kita berpikir, apa yang akan kulakukan di hari Natal ini? Yang paling penting, mari buka hati kita katakan, ya Tuhan, datanglah ke dalam hatiku, bertahtalah di dalam hatiku, penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, sehingga aku tetap setia kepadamu sampai Engkau memanggil aku suatu hari nanti, dan aku akan menjadi seorang pemenang di dalam Kristus. Advent ketiga akan menjadi tantangan buat kita, buat adik-adik semua, untuk terus rindu kepada Tuhan. Seperti kerinduan Tuhan juga untuk menyambut kita yang mau setia kepadanya. Baiklah, selamat Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita tutup khotbah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang indah. Kami akan menyambut ke hari kelahiran-Mu di dalam Advent yang ketiga ini. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami, sehingga sukacita Natal kelak akan memenuhi hati dan pikiran kami untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.